aforism yang selalu diulang-ulang bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu ide yang paling dungu dari mata kuliah filsafat. Keputusan Presiden yang kemarin dibacakan oleh Jokowi soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non-yudisial. Bentuknya keputusan Presiden. Legal nggak? Legal. Isinya ngaco nggak? Ngaco. Orang itu cuma memberi santunan, nggak ada keadilan yang diberikan. Mbak Bibip, secara apa ya, kata riset tadi itu mungkin teman-teman tata negara mungkin yang lebih tahu, apakah meriset melalui jalur resmi atau mungkin unofficial way mungkin. Saya mau menanggapinya karena pertanyaannya kebetulan dua-duanya hukum ya, bukan kebetulan sih pertanyaan, emang diskusi kita soal hukum. Di sini yang orang yang dari Fakultas Hukum lulusan ataupun yang lagi sekolah hukum boleh tunjuk tangan nggak? Saya pengen tahu berapa banyak sih. Atau banyak atau anak syariah juga nggak apa-apa. Oh iya, maaf ya dosen syariah. saya kasih tau rahasia ya, sebenarnya dia juga pernah kuliah di Fakultas Hukum, tapi menolak untuk lulus. Nah, bukan di Jentera tapi ya, Jentera belum ada. Nah, Jentera baru soalnya. Nggak, tapi bicara hukum nih teman-teman. Semua Mas Widodo tadi bilang, waduh kayaknya ada nada frustasi nih. Frustasi itu menurut saya disebabkan karena kita salah berpikir soal hukum. Teman-teman pernah membongkar-bongkar beberapa konsep yang dicekokkan kepada kita di sekolah-sekolah hukum nggak? Misalnya, tadi satu udah ya, equality before the law. Misalnya, tadi Mas Widodo bilang itu cuma ilusi, karena kenyataannya kita memang nggak punya akses yang sama, yang namanya kesetaraan. Kita dari dulu diajarin negara hukum adalah gitu ya, equality before the law, supremacy of law. Terus apa lagi sih yang ketiga tuh kalau Julius Stahl, adanya pengadilan administrasi. Kalau Prof. Jimli bisa sampai berapa tuh, banyak 7 tuh kalau nggak salah ya kategorinya ya. Nah macem-macem deh. Tapi coba dibongkar satu-satu deh. Sebenarnya gagasan awalnya negara hukum itu apa? Gagasan awalnya negara hukum itu kenapa kemudian muncul kategori-kategori itu? Saya nggak bilang kategori itu salah, tapi kategori-kategori itu muncul karena waktu para filsuf ratusan tahun yang lalu membicarakan soal hukum, sebenarnya mereka tengah membicarakan soal sesuatu gagasan untuk menggantikan kesewenang-wenangan penguasa. Karena dulu orang tinggal tunjuk, mati kamu, diperkosa kamu, dikurung kamu, kan tinggal begitu aja penguasa. Kemudian mereka berpikir harus ada nih konstruksi yang namanya hukum. Maka gagasannya sebenarnya cuma 2, pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Nah, cuma kemudian ya itu perkembangan pengetahuan yang membuatnya menjadi 1, 2, 3 begitu. Tapi kita menjadikan 1, 2, 3 itu seperti checklist yang juga maknanya kita sering salah kaprahi. Itu bahasa Indonesia yang baik bukan ya? Yang sering kita maknai secara keliru. Nah, itu mungkin yang lebih tepat. Misalnya supremasi hukum. Berapa banyak di antara kita yang sering ngomong, ayo ngaku. Yang sering ngomong juga deskripsi, sering tuh saya baca tuh. Kita berbicara supremasi hukum. Melupakan fakta bahwa hukum tidak selamanya bisa dan boleh suprem. Kalau hukumnya tidak adil bagaimana? Kok main suprem-suprem saja? Suprem itu kan di atas sekali. Saya sih tidak mau hormat pada hukum yang misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang begitu merusak lingkungan, yang begitu melanggar hak buruh terutama, tapi hak asasi manusia pada umumnya. Mana bisa kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja itu suprem? Nggak bisa menurut saya. Nah, kritik-kritik itu nggak ada di kalangan mahasiswa dan mungkin dosen Fakultas Hukum dan Syariah. Oke. Saya sudah senang aja nggak kesebut. Jadi teman-teman kita mesti bongkar-bongkar dulu. Jadi saya mau menjawab begini, Mbak Nesya tadi ya namanya ya, dan juga pertanyaan dari Mas, maaf lupa namanya, Mas Fauzi. Kita itu jadi
24 tahun yang lalu berasumsi, jadi kita mesti bongkar nih asumsinya menurut saya. Saya mengajak kawan-kawan untuk membongkar asumsi yang sudah nyata keliru. Dan kita baru sadar terlambat 24 tahun. Tapi nggak apa-apa. Buat saya nggak ada kata terlambat. Asumsi itu adalah satu, bahwa reformasi 98 itu tadi dengan segala kritiknya ya dari Bang Rocky maupun Mas Widodo tadi akan melahirkan institusi-institusi yang betul-betul baru dan membawa kebaruan dalam penegakan hukum. Jadi kita bahagia betul ada Mahkamah Konstitusi sekarang. Dulu kan nggak ada. Ada Komisi Yudisial, kemudian ada pengawas-pengawas, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan lain sebagainya. Kita sudah berhenti bahagia dengan reformasi institusional. Kemudian asumsi yang kedua, kita juga berasumsi bahwa dengan adanya perubahan politik yang kita dulu sangka lumayan signifikan karena dari partai yang cuma 2+1 ya, yang satu lagi golongan kan, bukan partai dulu namanya. Kemudian tiba-tiba tahun 99 jadi 48, kita udah happy. Wah gila, ada kebebasan membuat partai. 48 dari 3, bayangkan. Sehingga kita berasumsi institusi-institusi politik baru itu pun akan menyumbang pada reformasi hukum. Dengan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik, memilih orang-orang yang masuk ke MK, ke KPK, ke semuanya kan sekarang pilihan anggota DPR tuh. Kita berpikir, wah bagus nih checks and balances. Wakil rakyat akan memilih komisioner-komisioner terbaik untuk duduk di KPK, hakim terbaik untuk duduk di MA. Mana kenyataannya sekarang? Bongkar dulu deh asumsi 24 tahun yang lalu itu. Nah, satu lagi adalah kita juga orang hukum nih, terutama ini kritik buat kita semua yang ada di sini. Bang Rocky termasuk karena dia pernah belajar hukum. Jadi kita berasumsi bahwa kalau kita membicarakan reformasi hukum, kita hanya membicarakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, Kejaksaan, Lapas. Kita lupa yang mempengaruhi jalannya lembaga-lembaga itu adalah pada akhirnya dunia politik, partai-partai politik. Gitu. Jadi saya sendiri merasakan teman-teman ini kritik buat saya sendiri juga. Saya terlibat dalam reformasi atau pembaruan Mahkamah Agung dan banyak teman di kalangan pegiat reformasi hukum ini yang merasa kalau pakai logika biasa kita udah capek nih di Mahkamah Agung membuat sistem kamar, terus publikasi putusan yang sekarang kita semua bisa akses. Oke, itu bagus. Jadi secara institusional keren. Kalau dilihat checklistnya 1, 2, 3, wah banyak sekali yang sudah dilakukan. Tapi kok kayak ada tembok, nggak nyambung pada delivery of justice. Nggak ada. Walaupun keren-keren loh. Harus diakui dulu mana bisa kita download putusan pengadilan dari internet. Sekarang gampang banget mau dianalisis. Nah, beberapa jam setelah itu sudah ada biasanya. Iya. Paling tidak Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Agung masih kadang-kadang belum ditulis putusannya. Tapi paling tidak lumayan lah. Lumayan banget gitu. Tapi kan ada tanda tanya besar di kalangan kita semua dan harus jadi pertanyaan di kalangan teman-teman. Kenapa delivery of justice-nya nggak ada? Nah, ternyata kita itu seperti membuat bubble untuk lembaga-lembaga hukum. Kita melupakan tidak menganalisis kontribusi dari aktor-aktor politik terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum itu. Jadi kita bahagia mungkin dengan adanya putusan yang mudah diakses dan lain sebagainya, sistem kamar di Mahkamah Agung, terus ada Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Wah, udah happy banget. Tapi lupa bahwa siapa yang mengisi kursi di Mahkamah Konstitusi? Partai politik. Siapa yang mengisi, bahkan menyetujui atau tidak menyetujui Hakim Agung di Mahkamah Agung? Partai politik, teman-teman. Siapa yang menyetujui Kapolri atau tidak menyetujui Kapolri? Partai politik juga di DPR. Dan mengaitkan dengan yang disampaikan Mas Widodo tadi, siapa yang menduduki jabatan-jabatan elit partai politik dan elit di DPR? Oligarki. Nah, itu orang-orang hukum, social legal baru-baru ini aja kan gitu ya. Dulu tuh orang hukum berkutatnya di isu hukum terus. Jarang menganalisis
apa sih aktor mana lagi yang terkait begitu untuk menganalisis sebenarnya kontribusi mereka pada hukum yang dihasilkan dan penegakan hukum itu bagaimana. Kita luput atau lalai untuk melihat bagaimana kontribusi dari oligarki, dari masyarakat sipil juga begitu ya. Kemudian walaupun mungkin secara positif tapi jarang dilihat dari partai politik dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, jadi gimana nih kita boleh frustasi nggak? Ya jangan ya. Dan menurut saya kalau bicara titik nol, barangkali ungkapannya yang lebih tepat adalah kita mau restart. Ya tadi istilahnya Riset. kalau istilahnya Rian tadi ya. Kita memang harus restart. Kita bongkar dulu tuh asumsi-asumsi. Kalau misalnya penelitian kan kita sering bikin asumsi dulu. Kalau asumsinya salah, pasti nanti hasilnya salah gitu. Kalau dalam dunia ini, kalau bikin ini kan apa namanya kerjaan-kerjaan yang reformasi itu biasanya ada theory of change. Theory of change itu dasarnya adalah assumptions. Baru kemudian kita bicara outcome-nya kayak gimana. Nah ini outcome-nya kita nggak pernah nyampe nih. Delivery of justice-nya nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena asumsinya salah semua. Kita lalai gitu. Jadi kita restart dengan mencoba untuk melihat dulu hal-hal seperti itu. Nggak bisa teman-teman marah-marah soal kondisi di Mahkamah Agung, di kepolisian sekarang lagi heboh dan seterusnya, tanpa melihat aktor-aktor di luar institusi hukum Di balik itu semua sebenarnya. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong ke kita juga, kita semua yang sudah bertanya. Ini memancing, saya sudah dikudu-kudu sama panitia, macam dari kiri, dari kanan, dari belakang. Untuk itu, saya minta closing statement. Sebenarnya kita punya di closing statement nih, ada peluang nggak sih kita bergerak dari nol? Mas Widodo, closing statement. Beliau mintanya sebagai doa penutup, nanti penutup juga. Dari yang terkenal dulu katanya, silahkan Bang Rocky. Oke, saya kata closing statement itu juga teknokratis. Oke. Seolah-olah udah selesai. Mending saya pakai closing ideas. Oke. Ide yang menyimpulkan. Kalau statement dia final itu, finish, finito itu. Ide kan selalu in the making, ongoing itu. Ide yang menuntun kita. Jadi closing ideas. Jadi ide itu apa sih? Supaya kita tahu ide yang menuntun kita tahu dulu ide yang menutup pembicaraan akademis. Apa ide yang menutup pembicaraan akademis? Terutama di Fakultas Hukum. Yaitu aforisme yang selalu diulang-ulang bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu ide yang paling dungu dari mata kuliah filsafat. Yes. Karena justru di situ dibasiskanlah positivisme. Yang salah kaprah. Jadi tadi Mbak Bi bilang saya tidak menyelesaikan fakultas hukum. Bukan saya yang tidak menyelesaikan, saya mengusir fakultas hukum dari kurikulum saya. Satu waktu di Fakultas Hukum UI ada debat soal, kan kalau masuk UI itu atau di mana-mana sebetulnya mesti paham dulu Stufenbaum teori dari Hans Kelsen. Dia ada dosen yang sok tahu, dia bilang begini. Sangat fundamental norm dari NKRI adalah Pancasila. Karena itu sesuai dengan jalan pikiran Hans Kelsen. Kurang ajar nih orang, lu sok tahu deh. Saya bilang begini, di dalam filosofi Hans Kelsen yang adalah seorang neo-Kantian, karena itu bukunya Theory of Pure Law, benar nggak? Pure Theory of Law. Setara dengan buku Immanuel Kant, judulnya Pure Reason, akal murni.
bukan teori hukum murni. Teori murni tentang hukum, itu maksudnya. Supaya hukum tidak diinfiltrasi oleh hal-hal yang tidak murni, politik, ekonomi, kepentingan segala macam. Jadi di tingkat itu Kelsen benar. Yang kacau adalah interpretasinya. Bahwa supaya ada ide penuntun yang di dalam Immanuel Kant disebut regulatif ideal, dicarilah regulatif ideal di Indonesia supaya paralel dengan pikiran Hans Kelsen. Bukanlah Pancasila. Padahal di dalam pikiran Kelsen yang dididik secara filosofi melalui neo-Kantian, yang disebut ide penuntun atau disebut filsafat penuntun, itu dia abstrak, tidak konkret. Regulatif ideal. Kedaulatan rakyat misalnya itu ide penuntun, dia tidak konkret. Tapi DPR bilang kedaulatan rakyat itu artinya mayoritarisme. Kacau logikanya. Gak ada kedaulatan rakyat yang mayoritarisme. Jadi kedaulatan rakyat itu pindah-pindah. Kalau PDIP yang mayoritas, kedaulatan rakyat ikuti PDIP. Kalau Nasdem enggak. Kedaulatan rakyat itu regulatif. Dia tidak boleh dirumuskan karena dia justru adalah alat untuk menguji mayoritarianisme. Itu bedanya. Jalan pikiran itu. Dalam keadaan yang sama, kita carikan keterangan yang kacau tadi. Pancasila itu konkret, bahkan ada tanggal lahirnya, bahkan ada sila-silanya tuh, bahkan dirayakan hari lahirnya. Ada akte kelahiran. Ada akte kelahirannya. Walaupun di dalamnya juga kontradiksi segala macam, hal lain kita mau terangkan. Jadi Pancasila itu bukan fundamental ide seperti dibayangkan oleh Kelsen. Nah, kekacauan di kita sampai hari ini adalah orang yang menerangkan Kelsenian filosofi itu, orang yang hanya mengambil terjemahan kacau yang dibuat oleh profesor-profesor yang juga kacau karena nggak memahami akar teorinya di mana itu. Nah, itu sebetulnya yang mesti kita bongkar dalam satu seminar akademis. Bukan untuk menghina Pancasila, tapi untuk memberitahu bahwa Pancasila itu kalau mau dijadikan prinsip Kelsenian, jangan dikonkretkan, biarkan dia jadi ide penuntun. Terus sekarang Pancasila bahkan ada rumahnya tuh. Di mana? Di BPIP. Lebih gila lagi tuh. Jadi itu hal yang betul-betul epistemik sifatnya yang harus kita bedah. Jadi sebagai apa namanya tadi? Closing ideas, mari kita persoalkan kurikulum di Fakultas Hukum yang dituntun secara salah oleh legal reasoning yang dungu. Mbak Bibip, closing ideas. Yes, saya jadi nggak enak karena saya ngajar legal reasoning. Jadi langsung yang aduh apakah saya dungu. Jadi ya, tapi saya ingin nyambungnya dari situ ya. Jadi saya kira jadi teman-teman, kalau saya sering bilang hobi saya adalah bongkar-bongkar juga gitu. Makanya saya ngajak teman-teman bongkar asumsi dan lain sebagainya. Dan saya kira yang keluaran atau take away dari yang kita bicarakan pada sore hari ini sebenarnya di situ kita nggak bisa berpura-pura bahwa keluar dari sini kita punya ide apa yang harus dilakukan lagi. Seperti tadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya. Jadi nggak ada gunanya kita ada di sini kalau kita nggak punya solusi-solusi konkret apa yang harus dihasilkan. Nggak begitu. Kita di sini justru untuk pertama-tama menggiatkan critical thinking di kepala kita masing-masing gitu. Nah, termasuk soal tadi, soal asumsi-asumsi yang keliru, termasuk soal bagaimana kita di sekolah-sekolah hukum memang diajarinya persoalan-persoalan negara hukum yang sifatnya begitu kategoris, juga misalnya bagaimana bahkan partisipasi bermakna yang tadi saya sempat cerita itu juga diteknokratiskan menjadi checklist kegiatan apa yang harus dilakukan. Nah, kecenderungannya teman-teman, kenapa sekarang kita jadi harus membicarakan soal reformasi hukum? Justru karena ya hukum sudah dilihat sebagai alat-alat seperti itu. Yang barangkali yang ingin saya lontarkan ke teman-teman untuk mulai dipikirkan lagi. Justru dengan cara pandang seperti itu, sebenarnya kita nih yang belajar hukum sudah
dengan sukses dibentuk menjadi kader-kader yang akan menguatkan legalisme otokratik. Ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar belum? Autocratic legalism. Autocratic legalism itu adalah legalisme pasti tahu ya. Segala-galanya yang legal, legalism. Segala-galanya yang legal berbentuk hukum sah, hukum negara tentu saja dalam hal ini, itu dianggap baik dan benar. Jadi baik-baik saja begitu. Nah, autokratik itu mencirikan karakternya yang sebenarnya ya autokratik yang berlawanan dengan demokrasi gitu ya, berlawanan dengan demokratik, bertumpu pada satu orang begitu, dan dekat sekali tentu saja dengan otoritarianisme. Jadi autocratic legalism itu, kalau teman-teman mau baca, coba Google sebentar pasti akan nemu tuh ya, dari Kim Lane Chappell, terus yang berbicara soal autocratic legalism di Hungaria, atau Javier Corrales, autocratic legalism di Venezuela, di Turki, di Rusia Putin, makanya sekarang dia juga sedang melancarkan perang ke Ukraina. Intinya adalah gejala autocratic legalism itu sudah sangat terbaca di Indonesia. Apakah gejala itu? Yaitu ketika kita akan menganggap baik-baik saja bahkan supreme apapun yang bentuknya adalah produk hukum. Jadi contoh paling kecilnya adalah kita bicara institusi akademik lagi nih. Waktu teman-teman ingat nggak? Waktu rektor UI dianggap melanggar PP. Rektor UI dipecat atau PP-nya yang diubah? PP-nya yang diubah. Itu salah satu simptomnya tuh. Autocratic legalism, pokoknya begitu undang-undangnya diubah sesuai keinginan penguasa, kan jadinya benar tuh. Karena udah legal, udah jadi PP, sudah jadi undang-undang, sudah jadi peraturan presiden. Walaupun substansinya salah, seakan-akan dianggap benar. Nah, siapa yang membuat seakan-akan dianggap benar itu? Orang hukum. Karena begitulah kemudian cara melegitimasi tindakan-tindakan penguasa yang sebenarnya salah. Nah, jadi di banyak negara yang tadi saya sebutkan dan sekarang terjadi di Indonesia, teman-teman silahkan lihat. Siapa tuh yang mengkonsepkan misalnya keputusan presiden yang kemarin dibacakan oleh Jokowi soal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non-yudisial. Bentuknya keputusan presiden. Legal nggak? Legal. Isinya ngaco nggak? Ngaco, orang itu cuma memberi santunan, nggak ada keadilan yang diberikan. Undang-undang Cipta Kerja. Legal nggak? Legal, orang udah jadi undang-undang. Mahkamah Konstitusi bilang walaupun inkonstitusional bersyarat lagi, jadi bisa diteruskan terus. Saya sama teman-teman kerjanya berantem terus dari pengadilan ke pengadilan untuk bilang nggak boleh diberlakukan, tapi toh karena itu berlaku legal. Nah, siapa yang buat itu? Orang hukum, ahli hukum, teman-teman. Mungkin dosen-dosen kita, mungkin guru-guru besar kita. Sekarang kita lagi ribut RKUHP. Siapa yang mendraft itu? Guru-guru besar kita, orang-orang hukum. Nah, sekarang saya kembalikan aja ke teman-teman. Kita mau jadi pengikut hanya orang hukum tukang yang memberikan cap untuk memberikan tanda sah bagi sebuah tindakan penguasa yang sewenang-wenang, atau kita mau lawan. Nah, itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Bibip. Terakhir Mas Widodo, jadi doa penutup. Iya. Kalau saya closing ideas, saya khawatir anti klimaks. Ini kan orang-orang hebat ya. Saya khawatir anti klimaks. Supaya lebih tinggi, saya harus naik lagi ke ranah metafisika. Ranah metafisika itu kan penutup doa kan. Nah, ya metajuridika kata dia. Kata Ibu Bivitri. Nah, di sini ada yang masih ingat dengan teori efektivitas hukum Loren Friedman yang biasa kita kunyah ulang setiap kuliah. Siapa yang ingat? Ada berapa komponen? Ya, angkat tangan. Ada 3. Apa saja? Coba ini meyakinkan ini. Batiknya meyakinkan. Mohon maaf kalau salah, Profit. Oke, ada substansi hukum, struktur kalau saya tidak salah, dan kultur. Benar enggak? Kultur itu bagaimana masyarakat memahami hukum,
substansi itu bagaimana itu undang-undang dan lain sebagainya, produk hukum. Terus struktur hukum itu orang-orang yang berada pada tataran penegakan hukum, contoh seperti praktisi hukum, ada advokat di sana, ada hakim dan lain sebagainya. Kalau menurut saya banyak hal, Prof. Kalau kita kaji lagi pada tataran faktanya, maksud saya, ya kita kaji lagi cacatnya dari substansi ada, dari kultur jelas ada, dari struktur apalagi. jadi itu kan yang kita pelajari berulang-ulang. Jadi kalau hukum itu tidak efektif, kalau hukum itu tidak bekerja, misalnya undang-undang pemberantasan korupsi misalnya tidak bekerja, maka yang harus kita periksa pertama strukturnya, aparat yang menegakkan hukum, kan begitu ya? Apakah serius? Apakah ia punya komitmen untuk menegakkan hukum? Jadi walaupun substansinya bagus, misalnya rumusannya begitu ketat hingga soal gratifikasi saja diatur, tetapi kalau aparat penegak hukumnya tidak serius, maka seperti pengemudi yang komitmen untuk hukum, atau kalau menjalankan hukum dengan cara ugal-ugalan. Saya tidak menyebut dulu ya supaya enggak. Yang ketiga soal budaya hukum, kan begitu ya. Tetapi kita lupa itu teori yang dilahirkan Loren Bergman tahun 70-an di Amerika. Ya walaupun Amerika nggak bersih-bersih amat, ya minimal lebih bersih dari kita. Kita lupa selalu menyoroti 3 komponen itu ketika melihat hukum tidak efektif. Seharusnya kita mengkritik teori yang lahir 70-an dan tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Jadi kalau kita menemukan fakta yang berbeda dengan teori, maka mana yang harus dirubah? Teorinya atau faktanya? Teori. Karena kalau kita tidak cukup menggunakan topi, bukan ukuran kepala kita kan yang diperkecil supaya topi itu cukup. Kan begitu ya? Artinya yang pakai topi, kalau topi itu tidak cukup, berarti yang mana yang harus diperkecil? Ukuran kepala atau ukuran topi yang diperbesar? Jadi ukuran topinya yang diperbesar. Jadi lensa untuk melihat mengapa hukum itu tidak efektif di Indonesia, berarti optik untuk melihat mengapa hukum itu tidak efektif dengan memperluas lensa atau optik untuk mendiagnosa penyakit hukum. Jadi jangan-jangan kan begitu. Kan kita harus berangkat dari anomali, dari kan begitu. Sebuah riset. Mengapa hukum itu tidak efektif? Apakah karena 3 komponen ini? Kan begitu. Apakah tidak ada komponen yang lebih besar dari 3 komponen ini? Kan begitu ya? Kan tugas akademisi itu sederhana tapi tidak mudah. Tapi kan selalu mempertanyakan. Apalagi mempertanyakan yang sudah kita anggap sebagai kebenaran mapan. Apakah tidak ada komponen lain yang kita sebut sebagai invisible komponen yang lebih besar dari struktur, lebih besar dari substansi, dan lebih besar dari legal culture atau budaya hukum? Itu pertanyaannya. Invisible hand ini karena lebih besar membuat 3 komponen ini menjadi tidak signifikan, tidak bekerja efektif. Kan yang kita UTAT ini 3 komponen terus ini, tidak melihat komponen lain. Jadi, nah ini bahan refleksi kita, siapa dalam bentuk komponen itu. Jadi kira-kira siapa atau apa yang nah itu perlu kita temukan sehingga ya itu yang harus ditemukan
soal invisible component sehingga tidak menjadi invisible, menjadi terang benderang. Misalnya revisi KPK, siapa yang paling mempunyai kepentingan atas revisi KPK dan mengapa KPK harus dilemahkan? Kepentingan siapa yang terganggu? Dan mengapa mereka begitu dikdaya bisa melemahkan lembaga yang super body? Mengapa undang-undang Minerba yang terang benderang jelas nyata berpihak pada oligarki bisa lahir dan presiden kemudian menyetujui dan mensahkan? Jangan-jangan ada invisible komponen yang lebih besar dari presiden sehingga siapapun yang menjadi presiden, ia harus membuat deal, harus membuat kontrak dengan invisible komponen ini. Saya membayangkan invisible komponen ini orang yang atau badan atau orang yang super kaya dan dengan kekuatan kekayaannya ia bisa melumpuhkan 3 komponen tadi. Dengan kekuatan kekayaannya ia menggunakan uangnya untuk semakin memperbesar kekayaannya. Dan di sini kan para mahasiswa pemuda ya, dan saya lihat banyak mahasiswa, hanya 2 yang boleh menyandang maha. Kan begitu. Pertama maha penguasa, yang satu mahasiswa. Hanya saja mahasiswa ini, jadi ya ini tugas sebagai intelektual organik ya. Jadi tidak cukup hanya mengejar indeks prestasi tinggi, tetapi sebenarnya tanggung jawab yang besar adalah para mahasiswa adalah matahari terbit ketika orang tua masih tertidur lelap. Itu intelektual organik. Makasih. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber, teman-teman. Saya tidak ingin menyimpulkan sebagai moderator, karena kalau menyimpulkan kita berhenti berdiskusi. Kalau kata Bang Rocky tadi, kita nggak ada kemesraan dengan negara. Jangan-jangan kita tidak saling mencinta selama ini. Jadi kita dilahirkan untuk saling membenci. Tapi kehadiran teman-teman, kami harapkan sebagai intelektual organik hadir di sini. Dan pertanyaan besar kita adalah, who is rules Indonesia? Siapa yang mengatur Indonesia? Ini pertanyaan besar yang menjadi PR kita semua. Sehingga ini harus menjadi sebuah critical thinking kepada kita. Dan harus kita nemukan dengan cara kita masing-masing. Mahasiswa, akademisi, praktisi, ataupun siapapun yang merasa masih ingin bermesraan dengan negara kita. Kita tidak boleh tertidur kalau katanya Mas Widodo. Kita harus segera bangun. Kita punya mimpi besar terhadap Indonesia. Mimpi besar bisa kita laksanakan apabila kita segera bangun dan melaksanakan apa mimpi-mimpi dengan langkah-langkah baik. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang setinggi-tingginya, dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua hingga sore hari ini. Saya atas nama moderator memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kalau pemerintah salah kayak nggak pernah minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Mungkin dalam waktu dekat, semoga beliau-beliau di depan ini masih ingin meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.